Ada orang yang nanti seolah-olah dia merasa ahli surga. Itu kisahnya banyak. Misalnya apa? Sabda Nabi, atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Bangkrut. Nabi, para sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, tahu orang bangkrut itu orang yang dagang ya. Dagangannya enggak laku atau habis, hilang. Man la dinar lahu wala dirham. Man la mata lahu wala dirham. Enggak punya mata, enggak punya apa-apa, duitnya hilang. Berdagang, duitnya hilang. Nabi menjawab, bukan itu orang yang namanya bangkrut. Hadis sahih ini. Ada orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat itu apa? Bisolatin wa zakatin wa siyamin, dengan pahala yang banyak. Jadi seolah-olah dia kayak sudah ahli surga karena punya sholat, punya banyak. Tapi di hari perhitungan dia wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Tapi dia telah melakukan kedzaliman, telah mukul ini, menyakiti ini, dolim kepada ini. Baru dibuat perhitungan. Dan itu menuntut, yang didolimi menuntut. Lah ini loh kisahnya semacam ini, menuntut. Jadi dia itu seolah-olah menuju surga karena dia merasa punya amal. Belum masuk surga, dituntut. Ya Allah, wahai malaikat, dia punya permasalahan dengan saya. Apa itu? Dia telah mengambil duitku, dia mengambil hartaku. Oke, buat perhitungan. Lalu dari kebaikannya orang yang katanya ahli surga tadi, bukan masuk surga, yang dikatakan ahli surga, kebaikannya diambil, dikasihkan kepada yang didolimi sampai habis. Sampai habis, yang didolimi banyak. Rupanya dia ustadz dolim, jamaahnya kan banyak, yang dolim banyak jamaahnya. Habislah, pahalanya habis. Di saat pahalanya habis, yang menuntut masih banyak. Maka malaikat minta petunjuk pada Allah, bagaimana dengan orang ini? Allah memerintahkan, ambil dari kejelekan dosa-dosa orang yang didolimi, tumpangkan kepada orang yang katanya ahli surga. Nah, akhirnya dan lemparkan ke neraka. Nah, padahal di dunia bagaimana? Ahli ibadah, ahli puasa, itu bangkrut. Sama kisahnya seorang ibu yang seolah-olah sudah ahli surga. Kenapa? Tahajudnya hebat, puasanya nggak pernah putus-putus. Setiap malam masya Allah, tapi dia teledor mendidik anaknya. Dan dia sudah memperkirakan seolah-olah masuk surga. Ternyata di saat di hari perhitungan itu anaknya menuntut. Makanya dikatakan oleh Allah, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di dunia ini seolah-olah persahabatan, di akhirat menjadi sebab permusuhan. Kenapa? Yaitu jika zalim. Orang tuanya enggak pernah mendidik anaknya dengan benar. Hanya rajin ngaji dia untuk dirinya, rajin ibadah salat. Maka di saat dia hendak masuk surga dengan amalnya, dia stop, belum di surga. Dia mau berlenggang menuju surga karena dengan amalnya, tak taunya di situ ada perhitungan. Sampai ayam jago dengan ayam jago yang patuhan diizinkan untuk menuntut. Akhirnya anaknya ditanya malaikat, mau apa kau? Itu orang kayaknya mau ke surga dia tuh. Terus tolong masukin neraka dia, gitu. Memangnya ada apa kau? Itu bapakku, ibuku, malaikat. Ya? Memang ada apa dengan bapakmu? Bapakmu baik, ahli ibadah. Iya, bapakku ahli sholat, ahli ibadah. Tapi dia telah nyekolahkan aku di tempat yang salah, sehingga aku kenal zina di sana, aku kenal mabuk, aku gak kenal Allah, maka aku jadi ahli neraka. Tolong bapak ibuku masukkan ke neraka. Itu kisahnya. Kalau saya masuk surga aman, tidak ada. Tuntutan di surga nggak ada. Kebalikannya ada. Kalau orang masuk neraka bisa diangkat ke surga. Kisah sebaliknya. Bapak ibunya di neraka, anaknya di surga, dengar suara tangis. Lalu tanya kepada malaikat, wahai malaikat, aku mendengar suara tangis. Malaikat menjawab, itu tangisnya ahli neraka. Cuman aku kenal tangisan itu. Siapa? Dia bapakku. Oh, biarin bapakmu di neraka, dia nggak benar di dunia. Lalu sang anak minta, dialah yang mengarahkan aku jadi benar. Memang bapakku kurang benar, sholatnya nggak karu-karuan, tapi dia selalu ngajari aku, ngaji nak, sholat nak, ngaji nak, mondok nak, sampai aku selamat begini. Tolong malaikat masukkan ibuku ke surga, sehingga diangkat untuk ibu bapak ke surga sampai ahli neraka guncang. Kenapa dia? Apakah dia punya anak mati syahid? Gitu loh. Kok bisa diangkat ke surga? Rupanya punya anak yang benar tadi.
Seperti itu. Jadi kalau sudah di surga nggak ada surga masuk neraka lagi. Akan tapi menuju surga itu dalam perjalanannya, karena dia mengandalkan dia punya amal. Jadi kalau belum dituntut kan masih utuh seperti kita loh. Maksudnya kita mau amal mau kemana? Bawa duit banyak, bawa ini banyak. Tatoannya apa? Sampai di situ diambil sama yang punya. Habis enggak? Oh, kan kelihatannya mau surga, pintu surga di depan situ. Ada yang gaya, wah pakai mobil mewah, wah asyik. Ini tentang penting mau surga, saya ahli sholat. Di situ ditunggu sama anaknya. Ente, bapakku ya, bapaknya malah. Nah, nggak jadi masuk surga. Naudzubillah. Maka hati-hati ibu bapak, anak adalah amanat. Itu termasuk silsilah yang kami hadirkan. Ternyata kita tidak boleh berbuat zalim kepada anak itu dalam bentuk pendidikan yang lebih penting. Di mana anak kita ngaji dan sekolah? Anak kita boleh jadi insinyur, anak kita boleh jadi dokter, boleh anak kita jadi pakar ahli pertanian. Tapi jadikan anak kita juga yang ahli sujud, yang di tengah malam menitikkan air mata saat memohon kepada Allah, yang takut dengan dosa. Itulah anak kita. Jangan sampai anda lupa mendahulukan urusan dunia anak anda, tidak diberi akhirat, nuntut itu anak. Dan sekarang sudah banyak perubahan Pak. Kalau dulu katanya yang nyantri itu katanya orang-orang fakir saja ya, katanya orang-orang ini enggak, orang-orang kaya juga pada rindu surga. Sekarang kita temukan di pondok-pondok pesantren, apalagi orang-orang yang mereka cukup, bahkan cita-citanya hebat. Anak saya pengen jadi seorang insinyur, anak saya pengen jadi dokter, tapi yang punya hafalan Quran, yang punya sujud. Ini perubahan. Itulah yang selamat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada sebagian orang itu Masya Allah itu nggak pandang orang kampung pun juga terlena. Yang penting anakku sukses, kirim keluar sana. Sekolah di kota saja, biaya pakai motor, duit dan sebagainya. Masya Allah dapat sarjana ekonomi plus pezina dan pemabuk. Bapaknya masuk neraka duluan. Padahal bapaknya di masjid nggak pernah keluar dari masjid. Tahajud sholat. Tapi dia latah. Nyuklahkan anaknya nggak pernah mikir tempatnya di mana. Dengan siapa bergaul? Akhirnya anaknya masuk neraka. Semoga anak kita ahli surga semuanya. Dan yang di sini ahli surga semuanya.